Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Eka lanjutkan materi analisis real ya. Tapi sebelum Bu Eka mulai materi hari ini, yaitu tentang nilai mutlak, hari ini kita bahas terlebih dahulu hasil jawaban teman kalian minggu lalu berkaitan dengan pembuktian koroleri. Sebenarnya jawabannya sudah benar, cuma logika alasannya yang masih belum bisa dijelaskan. Jadi di sini sepertinya kalian masih kesulitan untuk menemukan alasannya dengan teorema yang mana yang bisa dipakai atau menggunakan logika teorema yang mana yang bisa dipakai untuk membuktikan terkait dengan koroleri ya. Kalau kalian perhatikan, ini Bu Eka tandai terlebih dahulu sebentar. Yang menjadi pertanyaan kemarin adalah tulisan ini ya. Yang menjadi pertanyaan kemarin adalah tulisan ini. Kemudian ada lagi yang menjadi patokan lain kenapa kok itu dijawab seperti itu. Ada catatan lain di sini yang perlu kalian perhatikan. Ini Bu Eka kasih warna biru. Di sini benar ya. A lebih dari 0, maka 1/A juga lebih dari 0. Kemudian dari koroleri itu kan diketahui bahwa nilai AB kurang dari 0. Ini yang perlu kalian perhatikan. Di situ salah satunya adalah bilangan positif, yang satunya adalah bilangan negatif karena kurang dari 0. 1/A nya lebih dari 0. Kita sudah mencoba mencari tahu bagaimana kondisi 1/A itu bisa lebih dari 0. Nah, kemudian jika AB kurang dari 0, maka kalau kita perhatikan di situ kondisinya sebenarnya kalau misalkan mau kita balik ya, ini Bu Eka kasih catatan sedikit. Oke, Bu Eka kasih warna biru ya di bawah ya. Jadi nanti ini penjelasannya untuk bagian yang pertama, tapi bisa mengena juga untuk bagian yang kedua. Hanya di sini catatannya dari Bu Eka letakkan di bagian yang bawah biar nanti bisa terbaca, karena di sini ruangannya yang tersedia tinggal yang di bawah. Ini Bu Eka coret-coret ya. Mohon maaf ya Mbak Rena ya, catatannya Bu Eka coret-coret. Jadi dari tulisan yang berwarna biru AB kurang dari 0, itu kalau kita perhatikan bisa kita tulis seperti ini. A, B kurang dari 0. Maka kalau dijabarkan menjadi A, B dikurangi 0 kurang dari 0. Sebenarnya kan begini ya. Bagaimana kalau kedua ruas kita kita kurangi dengan AB. Kedua ruas kita kurangi dengan AB. Oke, yang bawah Bu Eka hapus dulu biar nanti tidak ada ini ya, kesulitan. Oke, Bu Eka ganti dulu yang ini catatannya. Jadi dari tulisan AB kurang dari 0, dari tulisan AB kurang dari 0, kita coba mengurangi kedua ruas dengan AB sehingga bentuknya ruas kiri menjadi A, B dikurangi AB, tandanya tetap kurang dari, yang ini menjadi 0 dikurangi. Oke, masih belum cukup ya, Bu Eka kecilkan lagi tulisan Bu Eka. Jadi yang sebelah kiri ini A, B dikurangi AB kurang dari 0 dikurangi AB. Berarti dari tulisan yang bawah ini kita tahu yang ruas kiri menjadi 0 kurang dari negatif AB. 0 kurang dari negatif AB. Dengan kata lain, siapa yang lebih dari 0? Yang lebih dari 0 adalah yang lebih dari 0 siapa? Yang lebih dari 0 adalah negatif AB. Jadi kalau AB kurang dari 0, maka negatif AB lebih dari 0. Jika AB kurang dari 0, maka negatif AB lebih dari 0. Nah, dari tulisan ini kita juga bisa menggunakan kondisi yang berkaitan dengan ini,
definisi yang berkaitan dengan aturan atau sifat bilangan real positif. Oke, ini sudah jelas ya, baik hapus dulu. Tadi kan kita tahu bahwa yang diketahui di awal ada tulisannya 1/A lebih dari 0. Kemudian negatif AB lebih dari 0. Keduanya coba kita kalikan. Berarti misalkan kita punya negatif AB. Oke, mohon maaf, kebalik ya Pak Eka ya. 1/A dikali negatif AB. Karena 1/A lebih dari 0, negatif AB lebih dari 0, maka hasil perkaliannya juga lebih dari 0. Ya. Nah, ini kan kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif B lebih dari 0. Negatif B lebih dari 0. Nah, dari sini kalau kita lanjutkan, kalau negatif B lebih dari 0 artinya apa? Maka B-nya kurang dari 0. Sifat keterurutan bilangan real ini bisa kita pakai. Ya, ini cara yang pertama kalau kita mau menggunakan sifat bilangan real positif ya. Sifat-sifat perkalian atau penjumlahan bilangan real positif. Jadi ini yang kita pakai adalah sifat pertama kali ketika kita belajar keterurutan bilangan real. Yaitu kalau dua bilangan positif saling dikalikan hasilnya adalah bilangan positif. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya hapus terlebih dahulu. Kalau kalian perhatikan di materi kita yang terkait dengan keterurutan bilangan real, ada teorema terakhir. Ini saya bukakan terlebih dahulu. Nah, ini saya balik terlebih dahulu seperti ini. Oke, ini yang paling akhir ya, yang kita pakai ya. Pilih slide-nya dulu. Nah, di slide paling akhir ini coba kalian perhatikan teorema 4 yang C. Ada dua pernyataan di bagian yang kedua. Jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Coba perhatikan bahwa tulisan A lebih dari B, tulisan A lebih dari B, ini saya screenshot dulu ya, biar nanti bisa dicoret-coret. Kalau kalian perhatikan itu tertulis adalah A lebih dari B dan C lebih dari C kurang dari 0. Kalau kita perhatikan tulisan A lebih dari B ini bisa kita ubah. Oke, sebentar saya tandai dulu. Tulisan A lebih dari B ini bisa kita tandai menjadi A min B. Oke, sebentar tulisannya PK jelek ya. Kita bisa mengubahnya menjadi A
min B lebih dari 0. Dengan kata lain, kita melihat kondisinya ya. Yang kita lihat bukan tulisan A min B lebih dari 0, tapi di sini adalah bilangan yang di sebelah kiri lebih besar daripada 0. Bilangan yang di sebelah kiri lebih besar dari 0. Kemudian di penulisan tadi, kalau yang di sini ada C yang kurang dari 0. Jadi bilangan yang kiri kurang dari 0. Akibatnya apa? Kalau kita kalikan bentuknya ya, kalau di sini ada A lebih dari B, kita bisa menganggap bahwa di tulisannya Rena tadi adalah 1/A itu sebagai A, 0-nya sebagai B, kemudian AB-nya tadi kan kurang dari 0. Itu kan bisa dibuat di kondisi yang di sini, ada bentuk perkaliannya, satunya positif, satunya negatif. Kalau dikalikan ternyata CA kurang dari CB. Nah, itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai dasar kenapa jawaban Rena bisa dikatakan benar. Jadi bukan menggunakan bentuk persamaan. Ya, yang dipakai ya memang bentuk pertidaksamaan. Jangan sampai nanti aturannya persamaan dipakai untuk pertidaksamaan. Jelas berbeda. Ini Bu Eka bawakan tulisannya Rena tadi ya. Kalau misalkan kita tuliskan di sini, tadi kan ada tulisannya 1/A lebih dari 0. Oke, ini nggak cukup ya. Kita coba di ini lagi ya, yang lain ya. Coba sebentar. Oke, sepertinya lebih enak kalau pakai PPT ya. Nah, ini coba perhatikan tadi kan kalau misalkan di situ tadi di teorema yang keempat. Oke, kecilan ya ini ya, sebentar. Oke. Kita ganti terlebih dahulu pakai ini saja. Nah, kalau misalkan kita perhatikan tadi di teorema keempat, di teorema yang keempat, tadi ada tulisannya jika A, oke sebentar, tadi di teorema keempat tertulis jika A lebih dari B dan C
C lebih dari 0, maaf, C kurang dari 0 ya. C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Kemudian tulisannya Rena tadi itu kan ada tertulis 1/A lebih dari 0, kemudian ada AB kurang dari 0. Jika bentuk ini kita pakai, teorema yang keempat tadi kita pakai, maka kita bisa menggunakannya seperti ini. Ini ada tulisannya CA, berarti bisa kita pakai AB dikali 1/A kurang dari AB dikali dengan 0. AB dikali 1/A kita tahu hasilnya adalah B kurang dari 0. Jadi ini yang bisa kita pakai logikanya, logika dari teorema yang keempat. Oke, itu penjelasan Bu Eka tentang jawaban Rena. Saya tutup dulu, nanti kita lanjut ke materi tentang nilai mutlak.